puasa iki dadi banyo rasane dadi anyel pengen tak tembel cek matamu biyen susah mayu ning ndi opo saiki sifatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Farmasi C angkatan 2019 akan menjelaskan tentang pemanfaatan mikroba dalam produksi makanan tape ketan. Cara pembuatan dan proses fermentasi tape ketan. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Salsa Farhani, yang kedua ada Rahmasari Mahendra, yang ketiga ada Siska Novianti, yang keempat ada Roni, dan yang terakhir ada Nazla Rohadatul. Nah, untuk alat dan bahannya itu ada tampah, daun pisang, pewarna makanan, ragi, beras ketan putih, ada centong nasi, dan kukus panci. Nah, alasan menggunakan beras ketan karena komponen penyusun ketan adalah pati, yang mana dalam keadaan utuh tidak dapat didegradasi dengan zat kimia maupun enzim. Oleh sebab itu, dibutuhkan bakteri yang digunakan untuk mendegradasikan pati yang terdapat dalam ketan. Kenapa sih dalam membuat tape itu pasti bahan utamanya ragi, entah itu tape singkong, tape beras ketan, dan sebagainya. Jadi, ragi ini mengandung berbagai asam laktat yang dibutuhkan untuk proses fermentasi dan berfungsi untuk mempercepat proses fermentasi tape karena mengandung Saccharomyces dan Cerevisiae. Nah, untuk langkah pertama, cuci beras ketan sampai bersih. Kedua, tambahkan air sampai beras terendam air. Kemudian, tambahkan pewarna makanan pandan atau berwarna hijau secukupnya. Lalu, diaduk secara merata. Lalu, rendam selama 1-2 jam. Selagi menunggu warnanya meresap, kita nyalakan api terlebih dahulu untuk mendidihkan air dalam pengukus. Setelah pewarna menyerap dan air mendidih, masukkan beras ketan sampai habis ke dalam pengukus. Setelah semuanya masuk, ratakan secara merata. Lalu tutup panci tersebut, kukus ketan sampai setengah matang, kira-kira 15-20 menit menggunakan api kecil. Lalu tambahkan 2 helai pandan supaya harum. Setelah setengah matang, kita matikan apinya. Lalu setelah ketan setengah matang, pindahkan ke wadah lain. Setelah itu, siram ketan dengan air panas secukupnya, jangan sampai kelembekan, dan aduk rata sampai air panas tersebut menyerap. Setelah meresap, ketan dimasukkan kembali ke dalam kukusan yang telah mendidih. Kukus lagi sampai matang menggunakan api sedang, kira-kira 20 menit. Setelah 20 menit atau sudah matang, pindahkan ketan ke tampah yang sudah dialasi dengan daun pisang. Ratakan ketan agar dinginnya merata. Setelah dingin, tambahkan ragi yang telah dihaluskan secara merata ke ketan. Setelah ragi merata, tutup ketan dengan daun pisang atau bungkus secara tertutup. Setelah ketan terbungkus semua, masukkan ke dalam wadah. Setelah itu, tutup wadah dengan rapat tanpa adanya udara atau oksigen. Nah, hasilnya ketan menjadi berair yang tadinya tidak berair. Kadar air dari ketan ini cukup banyak. Baik, sekarang kita buka penutupnya untuk melihat hasil.
Nah, untuk hasilnya ketan menjadi lunak dan berasa manis. Lalu ketan dibungkus dan siap dihidangkan. Nah, pada proses pembuatan tape ketan, jamur ragi akan memakan kukusan yang ada di dalam ketan sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga ketan akan menjadi lunak dan jamur tersebut akan merubah kukusan menjadi alkohol. Jamur ragi juga akan mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada ketan menjadi gula yang lebih sederhana, sehingga ketika tape sudah matang akan terasa manis meskipun sebelumnya tidak diberi gula. Baik, cukup sekian dari video kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang telah menonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel Farmasi C 2019 karena subscribe itu gratis loh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.